Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran komputer akuntansi. Kali ini kita akan membahas praktek komputer akuntansi perusahaan dagang studi kasus pada UD Fajar kita. Kasus di perusahaan ini kita ada kasus potongan. Kalau sebelumnya tidak ada potongan, kali ini kita akan membahas kasus yang memiliki potongan penjualan maupun potongan pembelian. Soal nanti saya sampaikan di link deskripsi dan data Excel-nya juga akan saya sampaikan di link deskripsi. Mari kita buka program Accurate-nya. Kita buat data baru. Kemudian kita cari tempat untuk menyimpannya. Kemudian cari juga foldernya. Kita kasih nama filenya. Kemudian kita pilih Create. Kita pilih OK. Kita tunggu beberapa saat sampai bar hijau penuh di sebelah kanan. Ketika sudah penuh, tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan kata kuncinya adalah supervisor. Kembali mengulang apa yang pernah saya sampaikan bahwa langkah di Accurate itu hanya ada 3. Yang pertama persiapan data perusahaan, yang kedua input transaksi, kemudian yang ketiga adalah menyajikan laporan keuangan. Untuk yang menyiapkan data awal perusahaan, langkahnya ada 20 ditambah plus-plusnya. Kemudian nanti untuk input transaksi, ini ada transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan transaksi penyesuaian. Sementara langkah ketiga menyajikan laporan keuangan, kita dituntut untuk bisa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang diharapkan oleh pemakai informasi akuntansi. Baik, kita menuju ke langkah 1, langkah mempersiapkan data awal perusahaan. Tampilan awalnya seperti ini, kita tinggal pilih bahasa Indonesia. Biar kita mudah pakai bahasa Indonesia saja, kita lanjut. Kemudian kita pilih persiapan mahir, kita lanjut. Kemudian muncul langkah 1 dari 20. Kita tambahkan mata uang. Mata uang datanya kita peroleh dari sini. Mata uang yang dipakai di perusahaan ini. Ini kita lihat nih, mata uang menggunakan rupiah. Maka kita buat menggunakan rupiah dengan cara pilih tambah. Masukkan namanya rupiah. Kemudian nilai tukarnya 1. Nama negaranya Indonesia. Simbolnya Rp. Pilih OK. Langkah 1 seperti ini. Ada pertanyaan apakah rupiah akan dijadikan mata uang default? Kita pilih yes. Langkah 1 selesai. Kemudian klik lanjut. Langkah kedua, kita masukkan identitas perusahaan.
kita ambil dari sini, dari ini, identitas perusahaan ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam Accurate. Nah, nama perusahaannya PC Fajar kita. Kemudian alamatnya Jalan Ahmad Jais. Kemudian tanggal tutup buku adalah tanggal neraca saldo awalnya 30 November 2024. Kemudian tahun fiskalnya kita isi 2024. Kemudian kita isi 24. Kemudian default periode dibiarkan saja. Kemudian setelah itu kita pilih lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga mengisi identitas perusahaan tentang pajak. Ini juga datanya sudah tersedia, tinggal mengisikan saja seperti ini. Ini diisikan. Nah, kemudian yang di langkah ini, langkah ketiga ini yang wajib diisi dan tidak boleh salah adalah di tanggal pengukuhan PKP. Ketentuannya tanggal pengukuhan PKP adalah harus lebih dahulu daripada tanggal neraca saldo awal. Misalnya akan saya isikan 1 Januari 2020 seperti ini. Kemudian untuk nomor seri faktur pajak NPWP, nomor pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, KLU SPT, ini bisa diisi bisa tidak, tapi sebaiknya diisi sesuai dengan yang ada di kasus soal ini. Kali ini tidak saya isi untuk mempercepat video ini. Kita lanjut. Langkah keempat, membuat daftar akun. Dalam hal membuat daftar akun, ada akun-akun ini adalah default atau bawaan dari Accurate. Maka ini kita hapus dulu. Caranya tinggal klik tombol hapus, kemudian pilih OK. Dan seterusnya dihapus, semua dihapus. Ada satu return earning nggak bisa dihapus, geser di bawahnya, klik hapus. Hapus lagi. Ini dia, saat menghapus ada satu akun yang tidak bisa dihapus, yaitu return earning. Tidak apa-apa, tidak masalah. Selanjutnya kita akan mengimpor daftar akun. Tadi imporannya sudah saya persiapkan. Nanti saudara sekalian jika ingin mengambil data Excel-nya untuk proses impor, silahkan mendownload di link deskripsi. Mari kita impor. Caranya tinggal klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian dicari file kita, letaknya di mana, kita cari. Kemudian file type-nya, tipe filenya kita pilih yang Excel. Kita pilih yang Excel, sehingga muncul di sini. Seperti ini, kita tinggal klik saja karena kita mau mengimpor daftar akun, kita klik, kemudian kita pilih Open. Setelah itu pilih Ambil Data. Kemudian ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang awal ini bagian 1, atas ini, kemudian ini bagian 2, ini bagian 3 untuk mempermudah penjelasan saya. Setelah ambil data tadi, kita menuju di bagian 3, hapus baris pertama bagian 3. Caranya kita taruh kursor di baris pertama, klik kanan, kemudian hapus. Oke. Selanjutnya naik di bagian 1, kita definisikan kolom-kolom di bagian 1. Seperti ini, nomor akun, kita definisikan ke nomor akun. Nama akun ke nama akun. Tipe akun ke tipe akun. Di atas minta didefinisikan lagi, kasbank ke kasbank. Akun piutang ke akun piutang. Aktiva lancar lainnya ke aktiva lancar lainnya. Persediaan ke persediaan. Aktiva tetap ke aktiva tetap. Akumulasi penyusutan ke akumulasi penyusutan. Bawahnya masih ada akun utang ke akun utang.
utang lancar lainnya ke utang lancar lainnya. Utang jangka panjang ke utang jangka panjang. Ekuitas ke ekuitas. Pendapatan ke pendapatan. Bawahnya masih ada ini. Harga pokok penjualan ke harga pokok penjualan. Kita cari. Kemudian beban ke beban. Pendapatan lain-lain ke pendapatan lain-lain. Beban lain ke beban lain-lain. Seperti ini. Sudah habis di bawahnya. Kalau sudah habis, cek lagi apakah pendefinisian kita sudah betul. Kalau semua sudah betul, kita pilih OK. Kembali ke bagian 1. Mata uang kita definisikan ke mata uang. Di atas minta definisi lagi, rupiah ke rupiah. Kemudian di OK. Saldo awal ke saldo awal. Kemudian per tanggal kita pilih saldo per tanggal. Sudah habis, kita cek sekali lagi ke atas, scroll ke atas. Ternyata sudah benar. Dilanjut menuju bagian 2, lihat apakah bagian 2 ada yang perlu didefinisikan. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti siap untuk diimpor, kita klik impor data. Selesai, 39 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Masih di langkah keempat, daftar akunnya sudah kita impor. Sekarang kita mengisi ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan. Ini saya menyarankan untuk ngisinya dari kotak yang bawah terlebih dahulu. Kita isi dengan opening balance, kemudian saldo awalnya kita isi dengan opening balance. Jadi opening balance ngisinya dari akun laba ditahan terlebih dahulu. Langkah 4 selesai, klik lanjut. Langkah kelima. Langkah kelima ini kita ditanya jika ada transaksi hubungannya dengan utang, maka akun apa yang dipakai? Account payable. Piutang, account receivable. Kalau ada pembayaran di muka penjualan, maka akunnya adalah account payable. Jika ada pembayaran di muka pembelian, maka akun yang kita gunakan adalah account receivable. Jika ada diskon penjualan, maka akun yang digunakan adalah sales discount. Laba rugi terrealisir, laba rugi tak terrealisir, kosongkan saja, tidak usah kita isi. Klik lanjut. Langkah ke-6. Langkah ke-6, kita diminta untuk memasukkan syarat pembayaran dan kode pajak. Sumbernya dari sini, kita cek di bagian pembelian dan penjualan. Ini. Pajaknya hanya 1, PPN dengan tarif 11%. Kemudian termin pembayarannya 2/10 N/30. Ditambah lagi nanti ada penjualan pembelian tunai. Ya, kita kembali ke accurate-nya. Syarat pembayaran kita tambahkan, kita buat yang penjualan pembelian tunai. Kita tambah. Jika membayar antara 0 hari, akan dapat diskon 0%, jatuh temponya 0 hari, kemudian COD-nya dicentang. Ini cara membacanya. Jika membayar antara titik-titik hari, di sini di sebelah kanan tulisannya dapat diskon 0%, kemudian jatuh temponya 0 hari, COD-nya dicentang. Kita pilih OK, maka akan muncul di sini COD. Kita tambah lagi yang 2/10 N/30. Kita tambah. Jika membayar antara 10 hari, akan dapat diskon 2%, jatuh temponya 30 hari. Kita pilih OK. Selesai untuk syarat pembayaran. Kemudian untuk kode pajak, geser ke sebelah bawah ini kode pajak kita tambahkan saja. Tadi PPN-nya pajaknya namanya PPN. Kemudian nilainya 11%. Kode pajaknya huruf T besar.
Keterangannya pajak pertambahan nilai. Kemudian jika terjadi penjualan, maka yang kita gunakan adalah PPN keluaran, PPN outcome. Kemudian jika terjadi pembelian, namanya adalah PPN income. PPN income. Kita cari PPN income. Ini dia. Nah, seperti ini, tinggal pilih OK. Selesai untuk langkah ke-6. Klik lanjut langkah ke-7. Langkah ke-7, tipe pelanggan dan metode pengiriman. Biarkan saja seperti itu karena di soal tidak disebutkan. Tipe pelanggannya anggap hanya ada pelanggan umum, metode pengirimannya tidak disebutkan. Pilih lanjut. Langkah ke-8, kita membuat daftar pelanggan dan saldonya. Kita klik di sini karena sudah saya sediakan. Kita impor saja, klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Pilih tipenya yang Excel. Customer kita pilih open, ambil data. Seperti ini, kita hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1, kita definisikan bagian 1. Bagian satunya kita definisikan. Nomor pelanggan ke nomor pelanggan. Nama pelanggan ke nama pelanggan. NPWP ke nomor pajak. Alamat 1. Nomor telepon ke nomor telepon. Termin ke syarat. Kita pilih syarat. Kemudian di atas minta didefinisikan 2/10 ke 2/10, COD ke COD. Kita pilih OK, kembali ke bagian 1, mata uang ke mata uang. Kita cari mata uang. Rupiah ke rupiah. Ini di bawahnya masih ada, kita scroll kena panahnya, kita scroll ke bawah. Nomor faktur ke nomor faktur saldo awal. Nomor faktur saldo awal. Kemudian tanggal faktur, saldo per tanggal. Kita pilih saldo per tanggal. Saldo awal ke saldo awal. Kemudian pajak 1 ke pajak pertama. P kita definisikan ke PPN. Ini. Pilih OK, kemudian sudah habis. Berikutnya tipe pelanggan. Tipe pelanggan ke bagian 2 ini, tipe pelanggan kita isi dengan pelanggan umum. Karena tadi tidak disebutkan tipe pelanggannya, pelanggan umum saja. Seperti itu, kemudian kita tinggal pilih impor data. 5 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Selanjutnya klik lanjut. Langkah 9, kita akan membuat daftar pemasok beserta saldonya. Tinggal klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Seperti tadi, langkahnya selalu sama. Pilih tipenya yang Excel, kita pilih yang supplier. Open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Klik kanan hapus. Ke bagian 1, definisikanlah bagian 1.
nomor pemasok ke nomor pemasok, nama pemasok ke nama pemasok, NPWP ke nomor pajak, NPWP ke nomor pajak, alamat ke alamat 1, nomor telepon ke nomor telepon, termin ke syarat, dua per 10 N30 ke 2 per 10 N per 30. Oke, ini. Oke. Mata uang ke mata uang. Rupiah ke rupiah. Ini di bawahnya masih ada. Kita cek di bawahnya. Nomor faktur ke nomor faktur saldo awal. Kemudian tanggal faktur saldo per tanggal. Saldo awal ke saldo awal. Pajak 1 ke pajak pertama. T ke PPN. Seperti ini, selesai. Cek di bagian 2. Bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan. Siap untuk impor data. 3 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Langkah 9 selesai, klik lanjut langkah 10. Proyek dan daftar departemen biarkan saja, tidak usah kita garap karena ini untuk perusahaan manufaktur. Kita lanjut langkah 11, gudang dan kategori barang juga biarkan saja. Anggap saja gudangnya cuma 1 menggunakan gudang center. Klik lanjut. Akun default barang ini harus kita isi. Ini ada pertanyaan dari Accurate. Kalau ada transaksi persediaan, maka akun yang digunakan apa? Itu kita isi. Untuk persediaan, kita ke merchandise inventory, penjualan ke sales, retur penjualan ke sales return, kemudian diskon barang penjualan sales diskon, akun barang pengiriman ke merchandise, HPP ke cost of goods sold, retur pembelian ke merchandise inventory, akun biaya ini bebas, kelompok biaya saya akan memilih ke freight paid saja. Kemudian akun barang belum ditagih kita isikan expense payable. Langkah 12 beres. Klik lanjut langkah 13 juga tidak usah diapa-apakan, ini untuk perusahaan manufaktur. Klik lanjut langkah 14 penilaian persediaan. Kita cek di soal penilaian persediaan ini menggunakan average rata-rata bergerak. Kita pilih yang average sudah. Kita pilih lanjut. Informasi barang ini kita masukkan barang yang kita miliki persediaan awal barang dagangan. Kita imporkan, klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari berkasnya, pilih filenya Excel, kemudian pilih nomor 4, daftar persediaan, open, ambil data. Langkahnya selalu sama, hapus baris pertama bagian 3 setelah ambil data. Kemudian ke bagian 1 kita definisikan bagian 1. Nomor item number kita definisikan ke nomor barang. Nama produk ke deskripsi barang. Kuantitas ke kuantitas. Unit 1 ke unit 1. Harga per unit abaikan. Ini kita pilih yang paling atas, abaikan. Total kita pilih total biaya. Total biaya.
total biaya. Pajak pembelian, kode pajak pembelian. Kode pajak pembelian. T ke PPN. Oke. Kemudian masih ada nih di bawahnya. Pajak penjualan, kode pajak penjualan. Kode pajak penjualan. T ke PPN. Pilih OK. Berikutnya ke bagian 2, masih ada yang perlu didefinisikan. Tipe barang kita pilih persediaan. Kemudian yang tipe persediaan barang jadi. Selesai. Kita pilih impor data. 2 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Selanjutnya klik lanjut, langkah 16 kita imporkan. Ini adalah aturan pajak untuk penghitungan penyusutan. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Kita pilih yang nomor 5. Daftar tipe aset tetap pajak. Pilih open. Ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Kemudian definisikanlah bagian 1. Golongan aset tetap pajak, golongan aktiva tetap pajak. Umur ke umur ekonomis pajak. Metode penyusutan pajak ke metode penyusutan pajak. Garis lurus kita definisikan ke metode garis lurus. Kita pilih OK. Kita tap untuk memastikan di bawahnya sudah tidak ada. Selesai. Cek bagian 2. Bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan. Langsung impor data. Oke. 1 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Langkah 16 selesai, klik lanjut. Langkah 17. Langkah 17 ini kita mengkelompokkan aset tetap di perusahaan kita, dikelompokkan menurut aturan pajak di langkah 16 tadi. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian kita cari berkasnya. Tipenya jangan lupa yang Excel. Kemudian pilih yang nomor 6. Open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Ke bagian 1, definisikanlah bagian 1. Tipe aset tetap, tipe aktiva tetap. Kemudian golongan aset tetap, golongan aktiva tetap pajak. Golongan 1 garis lurus, kita masukkan ke golongan 1 garis lurus. Oke. Kemudian lihat di bagian 2. Bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan. Silahkan impor data. 1 data terimpor, 0 data gagal. Oke. Kemudian pilih lanjut. Langkah 17 sudah, kita klik lanjut. Langkah 18 kita memasukkan rincian aset tetap yang dimiliki perusahaan, kita masukkan di langkah 18 ini. Kita impor, klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian cari berkasnya. Datanya yang Excel. Pilih yang nomor 7. Open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Kemudian ke bagian 1, definisikanlah bagian 1. Bagian 1, tipe aset tetap, tipe aktiva tetap. Equipment ke equipment, seperti ini. Kemudian kode aset tetap, kita pilih kode aktiva. Keterangan aset, keterangan aktiva. Tanggal pembelian ke tanggal pembelian. Tanggal pemakaian ke tanggal pemakaian.
umur bulan aset tahun, umur bulan aset tahun, metode penyusutan ke metode penyusutan, metode garis lurus ke metode garis lurus. Ini bawahnya masih ada, kita scroll ke bawah. Akun aset, kita pilih akun aktiva. Equipment at cost ke equipment at cost. Oke. Akun depresiasi ke akun beban depresiasi ke akun beban, akun akumulasi depresiasi ke akun akumulasi depresiasi. Equipment accumulation depreciation, equipment accumulation depreciation. Oke. Kemudian akun beban depresiasi ke akun beban depresiasi. Depreciation expense ke depreciation expense. Sumber dana ke sumber dana. Akun sumber dana ke akun sumber dana. Opening balance ini kita samakan di langkah keempat tadi. Setelah kita ngimpor akun, kita menggunakan dua akun yaitu opening balance, maka di sini juga opening balance. Oke, ini masih ada di bawahnya. Nilai residu ke nilai residu. Habis kita cek lagi sekali lagi apakah pendefinisian kita sudah betul. Kita cek satu-satu. Sudah betul. Ke bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan. Impor data. 1 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Selesai. Langkah 18, klik lanjut. Langkah 19, biarkan saja, klik lanjut. Langkah 20, biarkan saja, klik lanjut. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate, kita pilih selesai. Setup awal perusahaan, langkahnya 1-20 ditambah beberapa langkah. Sekarang kita yang masih di langkah setup data awal, yaitu 20 plus-plusnya. Kita nambahkan langkah-langkah selanjutnya. Oke, yang pertama kita cek dulu neraca saldo kita di soal. Kita akan mencocokkan neraca saldo kita yang ada di soal ini, apakah sudah sesuai dengan yang ada di Accurate yang baru saja kita inputkan. Caranya, kita kembali ke Accurate, kita cek neraca saldo kita, pilih laporan, daftar laporan, pilih buku besar, pilih neraca saldo klasik. Tanggalnya kita masukkan 30 November 2024, termasuk saldo nolnya kita centang. Pilih OK. Nah, ini silakan dicocokkan dengan neraca saldonya. Nah, dari hasil pencocokan ini, ternyata diperoleh di akun akumulasi penyusutan, equipment accumulation depreciation 16.500 ini. Di sini belum muncul, equipment accumulation depreciation belum muncul karena kita belum menghitung penyusutan sampai bulan November 2024. Maka setelah membuka neraca saldo klasik ini, langkah selanjutnya adalah hitunglah penyusutan sampai dengan bulan November 2024. Caranya lewat menu aktivitas, pilih periodik, kemudian proses akhir bulan. Bulannya kita ganti dengan November, kemudian tahunnya 2024, nilai tukarnya 1. Biarkan saja, pilih OK. Proses akhir bulan selesai, pilih OK lagi. Kembali ke sini, neraca saldo klasik kita perbarui. Maka sekarang equipment accumulation depreciation muncul 16.500 sesuai yang ada di soal di sini, 16.500. Selanjutnya, masih di neraca saldo klasik kita untuk mempersiapkan langkah 1 setup data awal perusahaan. Kita lihat di akun
nomor 3 ini, ada opening balance equity dan return earning. Ini adalah akun-akun bawaan dari Accurate yang tidak akan kita gunakan. Oleh karena itu, ini harus sedikit diberi treatment supaya nanti akun-akun ini tidak muncul. Caranya, kita klik menu daftar, kemudian pilih daftar akun. Kemudian setelah daftar akun, ini ada 2 yang nanti tidak kita pakai. Kita hapus akun return earning. Nih, klik, pilih hapus, pilih OK, hilang. Kemudian opening balance ini tadi sudah kita gunakan sehingga dia tidak bisa dihapus. Maka langkah selanjutnya kita hapus Fajar Capital yang ini. Fajar Capitalnya kita hapus. Oke. Kemudian opening balance-nya kita klik, kita ubah. Kita ubah nomornya miliknya Fajar yang tadi dihapus 3/1100. Namanya kita ubah menjadi Fajar Capital. Modal Fajar. Kemudian tinggal pilih OK. Kembali ke sini kita perbarui seperti ini. Sudah hilang. Ini akun-akun yang tadi miliknya Accurate, bawaan Accurate sudah hilang. Ini adalah akun-akun kita semua. Kita tutup di daftar akunnya, kembali ke neraca saldo klasik, kita perbarui. Maka di kelompok 3 yang return earning dan opening balance tadi sudah hilang. Demikian saudara-saudara untuk langkah pertama dari Accurate kasus ini, PD Fajar kita, yaitu mempersiapkan data awal perusahaan, langkahnya 1-20 plus-plusnya tadi. Untuk langkah kedua dan langkah ketiga, input transaksi dan menyajikan laporan keuangan, akan kami sampaikan di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.